Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Bapak Gembala ada tugas di luar kota, di luar pulau, maka perkenankanlah saya untuk membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-9, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan saya undang kita semua untuk mengikuti di dalam hati masing-masing. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maka saya mengajak kita sekali lagi membuka Roma 12 ayat 1. Seharusnya ini Bapak Ibu sudah kita bisa hafal di luar kepala kita masing-masing. Yaitu Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin untuk firman Tuhan. Sejauh itu kita berbahagia karena kita sudah mendengar. Lebih berbahagia apabila kita merenungkan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari saya ini adalah seorang guru. Sekarang, dulu saya guru kelas 1 yang selalu membimbing anak-anak untuk membaca dan menulis. Lalu tahun ini saya naik kelas. Setelah 6 tahun, baru saya naik kelas, Bapak Ibu. Saya menjadi guru kelas 2, ya. Saya bersyukur, ya, saya dinaikkan tahap demi tahap sesuai dengan prosedur, ya. Lalu kemudian saya menjadi guru kelas 2. Tetapi Bapak Ibu, waktu saya baru masuk, saya punya murid yang non-Kristen, beragama Islam. Memang waktu dia masuk, dia nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Dan saya kasih tangannya untuk membaca dan menulis. Saya merasa itu biasa-biasa saja. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Tetapi apa yang terjadi? Tahun ini anak itu lulus. Saya luar biasa. Dia memperhatikan saya. Setiap hari dia WA saya. Miss, apa Miss sudah makan? Apa Miss sudah bawa bekal? Miss, biar Mama bawa apa di sana? Jajan, nasi. Itu setiap hari. Lalu hati manusia, saya mau mencoba. Ini benar atau basa-basi, ya kan? Karena manusia itu terkadang di depan ya enggak, tetapi di belakang beda, ya kan? Ya, apalagi kalau kita di Jawa Bapak Ibu, ya, kita pun di kamar mandi umum, ya, kita tetap disapa, ayo monggo singgah di rumah, padahal dia di kamar mandi umum loh. Itu luar biasanya.
basa-basi orang timur. Lalu suatu saat saya mencoba, saya WA, iya Miss tadi lupa bawa makan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tidak sampai setengah jam kemudian, tiba-tiba mamanya datang. Saya dibawakan makanan. Saya dibawakan jus. Saya dibawakan jajan, donat. Di dalam hati Tuhan, ampuni saya. Ternyata kasih orang ini, orang tua ini, murid saya ini bukan sekedar basa-basi. Lalu ibunya berkata kepada saya, Miss, kami tahu misi itu setelah kita udah lulus, maka tidak ada yang memperhatikan Miss. Jangan sungkan ya. Hati saya menangis Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa mereka yang non-Kristen, dia yang bukan anak Yesus, kenapa memiliki hati memberi yang tanpa pamrih? Ya kan? Sedangkan kita orang Kristen, di mana kita sudah tahu bahwa Allah kita itu, yaitu di dalam Yesus Kristus, Dia menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar omongan dengan berkata, selamat ya. Tidak. Tetapi Dia sendiri yang datang di dalam dunia, yang datang kepada kita, rela menjadi manusia yang terbatas dalam segala hal. Dia pun juga datang bukan dengan memakai mahkota dan berada di istana. Bahkan dia menjadi kutuk menggantikan kita dan rela mati bagi kita. Dengan satu tujuan apa? Menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Harusnya kita sebagai anaknya memiliki kasih yang seperti itu, yaitu memberi kepada Tuhan tanpa hitung-hitungan. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah berbicara dengan memberi yang terbaik, tentu tidak lepas dari persembahan. Ya kan? Baik secara materi, waktu, tenaga, dan seluruh kehidupan kita. Yaitu menolong sesama. Dalam hal apapun. Ya kan? Itu namanya memberi. Memberi itu adalah kata pekerjaan yang aktif. Sama seperti Tuhan, di dalam Dia melakukan penyelamatan, Dia tidak pasif, tapi Dia aktif. Dia bekerja dengan aktif. Alasan inilah Bapak Ibu, kenapa kita harus memberi? Kalau kita sebenarnya tadi ada di dalam ayat pembukaan, ya, saya minta kembali ditayangkan, yaitu di dalam Ulangan 15 dan 10:11. Di dalam Ulangan ada? Bisa ditayangkan? Oke. Terima kasih. Mari kita melihat bersama-sama. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu.
Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, negeri Kanaan dikatakan adalah negeri yang berlimpah susu dan madu, ya kan? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang diberkati Tuhan sampai sekarang, ya kan? Tetapi Tuhan mengatakan apa? Di dalam ayat 11 tadi apa? Bahwa di negeri itu tidak hentinya ada orang miskin. Kenapa? Supaya kita yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah diberkati oleh Tuhan, kita juga harus bisa memberi. Diberkati untuk memberkati. Tapi banyaknya orang bagaimana? Berkati terus, ya. Kan? Tangan kita begini terus. Gini terus. Kita susah sekali untuk begini. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Karena tadi firman Tuhan apa? Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Coba Bapak Ibu, ya, saya tidak tahu, tapi saya ini, mama saya ini petani. Saya suka menemani mama saya dulu di ladang atau di sawah. Kami orang Nias, terutama Nias Utara, lebih senang berladang, menanam padi di ladang daripada di sawah. Mama saya kalau menanam padi, contohnya dia menanam bibit 1 kilo, ya, itu nanti waktu panen, itu padi yang kami tuai bukan 1 kilo Bapak Ibu. Tetapi itu bergoni-goni, ya, bisa sampai 2-3 goni. Zaman dulu kan ada goni, ya, masih ingat itu goni. Yang tidak tahu cari di YouTube, ya. Soalnya saya nggak ada ilustrasinya, ya. Ini, kalau mama saya menanam 10 kilo bibit, maka kami tidak beli beras sampai menuai untuk berikutnya. Karena mama saya sekali 6 bulan itu menanam padi di ladang. Makanya dikatakan ini, kalau kita menabur, memberi banyak, sama seperti penanam ini, ya kan? Kita akan membawa hasil lebih banyak. Tetapi yang sering, kenapa kita tidak bisa menerima upah balik dari tanaman yang kita tanam? Karena motivasi kita saat memberi. Ya kan? Banyak motivasi orang saat memberi. Dia memberi karena dia memberi di dalam kelimpahan. Ya, daripada busuk, lebih baik saya beri, ya kan? Dia memberi supaya namanya disanjung. Ini motivasi. Dia memberi supaya orang yang ditolong ini menjadi pembantunya selamanya. Awas kamu, ya. Kalau kamu tidak nurut kepada saya kan sudah duluan membantu kamu, menolong kamu. Ya, di dalam dunia ini sama seperti pepatah, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Nah, sekarang balasnya kasih saya. Ya kan?
Kalau anak pemuda melihat cewek yang cantik, ya kan? Naksir. Weh, cantiknya aduhai, gitu ya. Karena yang saya melihat banyak anak pemuda ya. Lalu kemudian dia naksir, ya. Entah lewat WA, entah lewat telepon, entah lewat burung yang terbang gitu ya. Kalau zaman saya, ya, kalau zaman saya pakai surat, ya. Pakai surat-suratan, ya. Dikirim surat. Oh, saya melihat engkau bagaikan rembulan, gitu ya. Apakah cintaku ini engkau terima, ya kan? Oh, dia beri cinta, ya. Asalkan engkau menerima matahari dan bulan bintang, saya akan berikan kepadamu. Itu gombal. Ingat ya, cewek-cewek cantik ya. Kalau ada laki-laki yang begitu, jangan terima cintanya. Itu gombal. Nggak mungkin dia bisa ambil itu matahari, bulan, dan bintang ya. Saat wanita itu menerima cinta itu, wow, seakan dunia ini milik berdua. Tapi tidak ada di sini itu, tidak ada. Tapi saat wanita itu tidak menerima cintanya, apa yang terjadi? Stres betul, ya. Merasa harga diri jatuh. Saya tidak berani lagi menyampaikan cinta karena saya sudah ditolak. Biarkan aja Tuhan yang mengaturnya. Ya nggak bisa begitu juga, ya kan? Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Di dalam kita memberi itu, ya. Karena Tuhan telah duluan mengasihi kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, maka memberi itu bukan suatu sogok agar kita selamat, tetapi sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan, ya kan? Sebagai ucapan syukur. Saya sangat berbahagia Bapak Ibu, ya, karena suami saya saat kami menikah sampai sekarang, ya, selalu berkata kepada saya bersyukur engkau menjadi istriku. Sehingga Bapak Ibu, ya, semua isi dompetnya itu jadi milik saya. Tetapi isi dompet saya tetap itu milik saya juga. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, memberi itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dia telah duluan menyelamatkan kita. Kemudian, dengan kita memberi, alasan kenapa kita harus memberi. Kita belajar untuk mencukupkan diri. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Di dalam sekolah, ya, banyak wali murid sering datang, tolong Miss, anak saya begini dan begitu gitu ya. Sepanjang saya menjadi guru anaknya, saya tidak pernah mendengar bahwa dia berkata cukup. Selalu apa? Kurang. Suatu hari saya berdoa sama Tuhan untuk memberanikan diri, untuk mengatakan kepadanya, kapan kamu cukup? Di dalam dunia ini tidak pernah berkecukupan. Selalu kurang. Ya kan? Tetapi saat kita mengucap syukur
dan belajar untuk mencukupkan diri. Saat itu segala sesuatu yang kita punya cukup. Ya kan? Dulu saya punya anak remaja di Surabaya. Dia diberkati Tuhan lewat Oriflame, ya, sehingga dia bisa beli mobil. Setelah dia beli mobil, lalu dia datang kepada saya lagi. Di dalam gurau memang. Dia berkata apa? Bu, tolong doakan saya ya. Kenapa? Saya kan udah punya mobil. Dan sekarang saya mau beli helikopter. Saya bilang kepadanya, apa mobil itu kurang cukup? Ya mana ada manusia yang cukup, Bu? Katanya. Saya bilang, gampang aja. Tinggal itu loh baling-baling di gereja itu, ya, di Surabaya waktu itu masih belum dipasang AC, ya. Itu kipas angin itu kan baling-balingnya besar. Nah, ikat di atas mobil. Itu nanti bisa terbang. Dan dia tertawa. Karena apa? Manusia tidak pernah ada kecukupan. Ya kan? Saat kita punya sepeda, kita kepingin sepeda motor. Saat punya sepeda motor, kita kepingin punya mobil. Saat punya mobil, kita kepingin punya bus. Saat punya bus, kepingin punya kereta api. Saat punya kereta api, kita kepingin punya pesawat terbang. Nah masalahnya, kita parkir di mana? Ya kan? Parkir di mana? Karena Pulau Bali ini kecil, Bapak Ibu. Lapangannya kecil-kecil. Susah. Nah makanya kita diharuskan oleh Tuhan untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dan di dalam itu kita harus memberi. Ya, kalau kita merasa saya cukup, maka saya juga digerakkan untuk bisa memberi. Tapi kalau kita terus berkata kurang, itu sebabnya terjadi korupsi. Ya kan? Itu sebabnya kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat Bapak Ibu, tiba-tiba saya ingat, Tuhan ingatkan saya. Dulu waktu pembangunan gereja Eleos Malang, di situ ada satu keluarga suami istri, di mana bapak ini sudah umur dan buta. Tapi pada waktu diedarkan selembaran untuk janji iman kepada Tuhan, suami istri ini juga hanya bekerja, pekerjaannya sehari-hari hanya sebagai tukang bakso. Mereka diam di satu tempat karena bapak ini kan buta, tidak bisa dorong baksonya di mana-mana, rombong baksonya. Tapi apa yang terjadi? Mereka berjanji iman di hadapan Tuhan. Selama pembangunan gereja, mereka akan memberi 600.000 per bulan. Itu tahun 90-an, Bapak. Waktu itu saya masih mahasiswa. Nilai uang waktu itu belum jatuh dolar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang buta dan hanya penjual bakso, karena ada suatu ucapan syukur di dalam hati mereka, mau memberi, maka apa yang terjadi? Sampai pembangunan gereja Eleos Malang, mereka tidak pernah berhenti untuk memberi. Ada yang kita anggap orang mampu, orang hebat, orang kaya, punya saham. Sama seperti yang mereka beri juga. Suatu hari saya tanya, karena saya dulu termasuk mahasiswa yang aktif, Bapak Ibu, suka daripada saya tinggal di asrama disuruh-suruh, saya lebih senang besuk kemana-mana, entah jalan kaki atau naik sepeda. Suatu hari saya mendatangi mereka dan saya bertanya, Bapak Ibu, saya melihat janji iman kalian untuk pembangunan.
Apakah dengan keberadaan Bapak Ibu, dengan penghasilan pekerjaan Bapak Ibu, apa bisakah cukup untuk kebutuhan? Belum lagi anak-anak sekolah. Dia punya anak 3 juga Bapak Ibu. Dan itu tanpa bantuan di Ahonia. Mereka sekolah. Dia berkata apa? Karena waktu itu saya masih mahasiswa. Saya dipanggil, Rosna, kamu tahu, tidak pernah ada yang berkecukupan di dunia ini. Tetapi saat kita memberi, itulah bukti bahwa kita itu cukup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alasan-alasan inilah kenapa Tuhan menginginkan kita untuk memberi. Lewat memberi, maka kita juga bisa memahami dan mengerti atas pemeliharaan dari Tuhan. Ya kan? Ya enggak? Dengan kita memberi, maka kita bisa tahu, bisa mengenal bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu adalah benar-benar Allah yang hidup dan Allah yang menepati janjinya. Dia memelihara kita. Bapak Ibu, kami punya kesaksian pada waktu pandemi. Bukan rahasia umum. Kami berjualan es jeruk dan Thai tea di pinggir jalan, di jalan Puputan Renon. Kami buka kap mobil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari itu angin dan hujan, sehingga kami menjual es jeruk, air jeruk itu dan Thai tea itu sangat sedikit. Tetapi sekitar jam 6 tiba-tiba ada orang, bapak-bapak, dia gagah. Dia datang, dia berkata, Bu, tolong ini STNK motor saya. Saya tinggalkan sama ibu, berikan saya uang. Ini anak saya sekarang ini dalam pertarungan jiwa antara mati dan hidup. Bu, tolong. Saya dan suami saling pandangan. Karena saya ingat, namanya istri ya. Saya ingat, waduh, di rumah nggak ada beras, nggak ada gas. Terus ini harus beli jeruk lagi. Kalau uang ini dikasih, karena apa yang dia minta itu persis, tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang kami dapat hari itu. Saya menundukkan kepala. Saya melihat suami saya memang dia maunya menolak karena di dalam hatinya dia berkata ini penipuan. Tetapi bapak ini dia meneteskan air mata saya. Saya tidak rela anak saya satu-satunya mati. Hati saya berkata, Tuhan tahu, kami tidak punya beras di rumah. Kami tidak punya gas. Uang ini saya serahkan. Kami juga tidak punya deposit yang bisa kami andalkan. Dan itu 2 minggu lagi baru saya dapat gaji. Saya tidak tahu Tuhan, kami makan apa? Nanti pulang ini kami makan apa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan rela suami saya memberi. Semua penghasilan kami hari itu kasih. Karena itu dia minta. Lalu kemudian dia mau tinggalkan STNK, saya berkata tidak. Kalau Bapak bohong, pasti Bapak tidak akan kembali. Tapi kalau Bapak sungguh-sungguh, apa yang Bapak lakukan, karena omongan Bapak itu adalah doa, maka pasti Bapak akan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu jam 6 dan setengah 7 kami harus keluar dari samping jalan itu. Itu ketentuan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sampai setengah jam kemudian sebelum kami tutup, kami sudah mulai ringkas-ringkas. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik. Ya, dia singgah. Kami pikir hanya beli 1-2
cup gitu es atau air jeruknya atau Thai tea-nya. Tapi dia bilang apa? Bu, saya pesan ini untuk, kata salah waktu itu, dia pesan 45 cup es jeruk. Lalu kemudian yang jeruk panas sekian. Saya mau lihat ini, setiap ini Thai tea ini 3. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya dan suami dibantu oleh anak-anak. Kami kayaknya terbang gitu ya. Bagai burung Raja Wali. Karena dapat berkat gitu ya. Dan apa yang kami terima yang terakhir itu. Lebih dari yang kami berikan. Biasanya kami jual itu adalah 3 gratis 1. Tapi dia bilang enggak, hitungan aja Pak, berapa 45 cup itu berapa? Jangan pakai gratis. Dan kemudian, Pak, besok lagi ya saya pesan sejumlah ini, seperti ini. Dan lusa lagi saya pesan. Kami sudah beruntung berlipat ganda Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan itu tidak berbohong. Kami mengalami hal itu. Dan kemudian bukan hanya itu lagi. Ya, kemarin saya risaukan beras. Kami udah mau tutup, tiba-tiba ada orang lewat. Bu, mau beras? Ini soalnya tadi kita bagi-bagi sembako. Oh ya udah, ini tinggal 2, ini untuk Bapak dan Ibu. Satu tempat itu 10 kilo, berarti kami dapat 20 kilo. Coba Bapak Ibu, kami dapat telur 30 butir, tuh ya. Kalau Pak Nyoman jual sama kami di sini itu tidak apa-apa, tapi di situ waktu itu gratis ya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini dengan luar biasa Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Anak saya Ezar itu berkata apa? Mama, benar-benar Yesus itu hidup ya. Tadi kita sudah takut nanti pulang gak ada makan. Tapi kita lebih dapat dari apa yang kita beri. Lewat kita memberi, maka di situ Tuhan menunjukkan kuasanya, pemeliharaannya, bahwa dia itu betul-betul ada, bukan dongeng. Bukan dongeng yang membuai anak-anak untuk tidur. Makanya banyak sekali ajaran sesat sekarang ini yang menyangkal keberadaan daripada Yesus Kristus. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube ya. Bagaimana perdebatan para teolog. Tetapi lewat hal-hal yang sedikit ini, hal-hal yang kecil ini, di situ nampak Tuhan bahwa dia adalah pemeliharaan. Itu bukan satu kebohongan, dan Tuhan tidak pernah membohongi kita. Kalau kita, tadi dari awal saya sudah berkata, kalau kita tidak mendapat upah balik dari hal kita memberi, maka mari kita bertobat. Masalah motivasi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memahami dan mengerti alasan mengapa kita harus memberi. Juga lewat kita menolong, membantu, memberi. Entah kepada sesama, entah pelayanan Tuhan. Ya kan? Dalam bentuk apapun. Itu juga bukan karena kehebatan kita. Itu kalau kita bisa memberi, itu adalah karunia Tuhan. Ya kan? Karena manusia tidak pernah merasa cukup. Maka kalau saya dimampukan untuk memberi, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara dimampukan untuk memberi, itu karunia Tuhan.
Makanya di dalam kita memberi jangan sombong. Jangan angkuh dan jangan keraskan hatimu. Karena itu karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak memampukan kita, juga kita tidak bisa memberi. Coba Bapak Ibu. Ya, kita kepingin sekali mau menyumbang kegiatan gereja. Tetapi kayaknya kita mengerjakan ini, mengerjakan itu kayak dihembus. Ya kan? Terus apa yang kita beri? Kita melihat sesama kita menjerit, sakit, kelaparan. Hati ini di dalam kepingin sekali untuk memberi. Ya kan? Tapi tidak punya apa-apa. Tuhan tidak izinkan kita untuk memperoleh sesuatu yang bisa kita beri. Lalu kita beri apa? Ya kan? Nah, makanya di dalam kita memberi itu, kita harus mengingat, kalau aku bisa menolong sesama, kalau aku bisa mengulurkan tangan membantu pelayanan Tuhan, kalau saya bisa melayani Tuhan dalam segi apapun, entah itu hanya sebagai penerima tamu, berdiri di depan berjam-jam, sebagai pembawa persembahan, sebagai pembuat teh, sebagai introitus, atau sebagai kor, nyanyian, singer, liturgis, pengkhotbah, ya kan? Itu bukan karena kemampuan kita itu, tapi semata-mata itu dari Tuhan. Makanya saat kita diberikan kesempatan untuk memberi, marilah kita memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memberi yang terbaik? Saya senang membaca buku-buku Billy Graham, Bapak Ibu. Dikatakan oleh Billy Graham, persembahan yang terbaik itu adalah ketaatan dan kesungguhan hati di dalam memberi kasih Kristus. Sekali lagi, Billy Graham mengatakan, memberi yang terbaik adalah ketaatan dan kesungguhan hati di dalam memberi kasih Kristus kepada orang lain. Ketaatan, persembahan yang terbaik, memberi yang terbaik. Bukan karena ada waktu, ayo berjanji iman, ya kan? Wah, maafkan saya ya. Kita terus mengumpulkan dana, ya kan? Untuk pembelian persembahan, pembelian tanah gereja, pembangunan gereja. Kita sering berpikir, ya, saya percaya tidak ada di sini karena hati kita tetap satu semua. Kita terus berpikir, kapan selesainya? Ini sama Pak Gembala udah berapa tahun? Panitia pembangunan, panitia pembelian tanah, kok tidak ada berkesudahan? Kayak mata rantai, sila yang kedua, ya kan? Tidak ada ujungnya. Kapan selesai? Dari musim ke musim, terus, ya kan? Lalu mulai kita berpikiran, yang enggak, jangan-jangan. Tetapi dikatakan memberi yang terbaik. Bukan soal materi besar dan kecilnya. Bapak Ibu memberi 500, memberi 100 juta. Sama nilainya
Kalau hati kita memberi dengan tulus. Sama seperti firman Tuhan tadi di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kita melihat di dalam firman Tuhan itu apa? Ada 3 hal. Memberi yang terbaik itu apa? Memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan. Ya, saat panitia mengedarkan apa itu namanya list ya. Ya, aduh, kalau saya tidak tulis nama, saya malu dong. Malu dong. Itu ya. Tapi kalau juga tidak tulis, kalau juga saya tulis nama, aduh, kenapa terus menerus begini, ya kan? Dikatakan di dalam ketaatan bukan soal materi itu besar atau kecil, bukan soal yang kita berikan itu permata atau perak, bukan. Bukan dinilai dari materinya, dari kualitas materinya, bukan. Tidak dinilai dari kuantitas yang kita berikan, bukan. Tetapi apa yang dinilai? Dikatakan oleh firman Tuhan di sini apa? Kerelaan hati kita. Tuhan ini semampuku. Sama seperti janda miskin. Dia memberi sedikit. Hanya 2 koin kecil. Orang-orang yang lain mereka memberi dengan banyak. Tetapi dikatakan oleh Tuhan apa? Justru janda itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia memberi seluruh hidupnya. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Apa? Tubuh. Dalam Roma 12 ayat 1 tadi. Ini. Ada ketulusan atau kerelaan hati. Kemudian kita memberi tidak dengan paksa. Ya. Ya terpaksalah memberi, gimana kalau saya nanti tidak beri, ya acaranya tidak jadi. Terpaksalah aku melakukan, kalau saya tidak melakukan, ya bagaimana, siapa lagi, ya kan? Terpaksalah aku melakukan, karena saya adalah pengurus, karena saya adalah majelis, karena saya adalah hamba Tuhan, mau di apa lagi? Ya kan? Terpaksa. Daripada dibesuk oleh Pak Gembala dan majelis di rumah, lebih baiklah aku ke gereja. Ya kan? Terpaksa. Kan? Terkadang juga terjadi di antara hubungan suami dan istri. Ya. Daripada istriku di rumah cerewet terus. Ya kan? Dari pagi sampai pagi bla 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 bla, kan? Ya, lebih baiklah aku nurut aja udah. Terpaksa. Dia melakukan bukan dengan kerelaan hati. Ya. Ini sebabnya kenapa pendidikan anak-anak di zaman ini moralnya begitu turun, begitu jatuh. Karena orang tua tidak mau pusing. Ya kan? Daripada pusing, ya udah kamu main aja udah. Ini kalau perlu ini uang, dah. Jangan pusingkan papa dan mama, dah. Nih kan? Jadi di dalam rumah tangga itu pelajaran moral untuk anak-anak itu tidak ada. Sedikit. Terserah guru sekolah minggu, terserah guru di sekolah. Padahal pengajaran moral yang utama itu dimulai dari rumah. Hah? Seorang orang tua, anaknya masih di dalam kandungan, dia harus bagaimana? Harus terus mendoakan anak itu. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Dr. Stephen
hari kapan itu? Katakan apa? Anak-anak kita kalau mereka tidur perlu orang tua itu berdoa menumpangi tangan. Ya kan? Terkadang kita tidak tahu anak-anak kita. Mungkin waktu dia kecil masih di samping kita, kalau udah beranjak remaja, tidak tahu itu anak kita atau anak tetangga. Karena apa? Dia berangkat pagi, pulang malam. Entah kemana keluyuran. Ya enggak? Nah terus kapan kita ada waktu untuk berdoa bersama dia? Untuk membaca firman Tuhan bersama dia? Memang remaja sekarang, kita pembina mengharuskan untuk membaca firman Tuhan. Mereka masukkan di WA. Tetapi di dalam hati juga ada pertanyaan untuk saya. Dengan berkata, di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, benar-benar anak-anak ini membaca firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar centang, supaya dikatakan sudah membaca firman Tuhan. Untuk menyenangkan hati pembina-pembinanya. Ini. Lalu kemudian masih di ayat ke-7 dikatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memberi itu dengan sukacita, karena di dalam sukacita ada kesetiaan dan ada ketaatan. Ada kasih. Ya. Ada sukacita. Kita memberi, oh Tuhan aku memberi karena ucapan syukur. Oh Tuhan aku memberi karena karunia-Mu kepadaku. Karena Engkau yang duluan menyelamatkan aku. Ya kan? Makanya ada sukacita. Tapi kalau saat kita memberi, kita berkata saya memberi yang terbaik. Sama seperti di dalam Roma. Saya minta ditayangkan Roma pasal 12 ayat 1. Coba kita melihat itu firman Tuhan Bapak Ibu. Tolong sedikit lagi dengarkan saya. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sampai di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini permasalahan di antara kita kalau memberi yang terbaik. Karena kita ini persembahan yang hidup. Kalau di perjanjian lama persembahan itu mati. Ya kan? Entah sapi, entah domba atau kambing, entah burung merpati. Itu sebelum dibawa di mezbah persembahan, entah persembahan pagi, siang, dan petang, harus disembelih dulu, ya kan? Mati dulu. Kalau sudah mati ditaruh di atas, tinggal dibakar, udah selesai, ya kan? Tapi persembahan yang hidup ini bagaimana? Saat kita naik mezbah Tuhan, ya kan? Lalu kemudian ada api dari bawah. Karena ini hidup, merasa, panas apinya, gak jadi Tuhan, gak jadi persembahan. Minggu depan lagi. Makanya ada istilah Bapak Ibu di gereja sebagai pendeta atau dalam arti orang saleh, dan setelah keluar pintu gereja sebagai gangster. Ini banyak. Entah dengan perbuatan atau di dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana kita memperlakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Benar-benarkah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kemuliaan kita? Saat kita diterpa oleh masalah, apakah hanya saat itu kita mencari Tuhan dan memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan seluruh kehidupan kita?
baik-baik saja. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah. Ya kan? Saya ingat waktu pandemi gereja ini penuh, Bapak Ibu, sampai berdiri di depan. Setelah pandemi, gak tahu hilang kemana. Maaf, jangan tersinggung ya. Kemana? Apakah ini persembahan atau pemberian yang terbaik untuk Tuhan? Atau bagaimana? Saya menutup khotbah ini, Bapak Ibu, dengan satu kesaksian orang Kristen, di mana orang Kristen ini hilang suara, pita suaranya rusak, dan dikatakan oleh dokter, maaf Ibu, seumur hidup kamu tidak bisa ngomong. Bukan karena lidahmu yang rusak, tetapi karena pita suaramu. Lalu kemudian dia datang kepada beberapa hamba Tuhan. Karena dia di dalam ketakutan, di dalam kecemasan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, asalkan suara saya kembali, maka saya akan menjadi anggota KOR, maka saya akan menjadi pemimpin KOR di gereja. Saya memberikan suara saya untuk kemuliaan namamu di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, tidak lama kemudian suaranya kembali. Sampai dokter itu heran. Ini keajaiban katanya. Dan dia berkata, gara-gara ibu, maka saya akan menjadi orang Kristen. Itu dokter itu berkata, dan betul. Dokter itu menyerahkan hidupnya untuk jadi orang Kristen. Tidak sampai 1 tahun kemudian, Bapak Ibu. Ibu ini sudah aktif di gereja. Lalu diajak, jangan dulu. Ya, diajak, Bu, ayo ikut KOR. Jangan dulu. Karena suara saya baru pulih. Oh ya, dimengerti. Lalu kemudian berikutnya diajak, Bu, ayo pimpin introitus. Aduh, jangan dulu. Saya kan udah lama tidak melayani. Jadi saya masih belajar dulu. Ya. Terus belajar, tiba-tiba Bapak Ibu nggak sampai 1 tahun. Hilang. Entah kemana. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, kembali datang. Ibu ini dulunya gagah, seksi, rapi. Datang dengan berpakaian saudara-saudara kita seberang. Sudah menutup kepalanya. Berkata alhamdulillah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jadi heran. Kenapa kok seperti itu? Karena apa? Karena dia tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu, kalau kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, apapun, karena Tuhan juga memanggil kita untuk diberkati dan menjadi berkat. Marilah kita melakukan dengan memberi yang terbaik. Baik untuk gereja, untuk sesama, terlebih-lebih untuk keluarga. Lakukanlah yang terbaik. Berikanlah kasih Kristus. Maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Sama seperti di ayatnya yang ke-8 itu. Bahwa Tuhan akan memberi bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bagaimana dengan kita? Marilah kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita.
Amin. Mari kita masuk di dalam doa.